Oke, kita ketemu lagi dalam video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai kamera movement dengan tipe walk navigation ya. Jadi ibaratnya itu seakan-akan kita kayak merekam sesuatu menggunakan gimbal ya, kamera, dan disorot layaknya kita praktek videografi seperti biasa. Nah, pertama-tama itu ada beberapa kontrol yang perlu diketahui seperti biasa ya. Untuk mengcapture kamera itu pencet numpad 0 atau ada icon yang di sebelah sini ya. Nah, ini untuk kameranya ya. Untuk sementara baiknya yang ini kita pakainya yang mode perspektif ya, karena ini untuk yang walk navigation itu lebih tepat dan lebih cocok pakainya tipenya perspektif. Kalau yang misalnya masih ortografik, ini tinggal di object dari properties dirubah aja pilihannya. Nah, kemudian langkah berikutnya, dalam kamera yang terpilih ini klik kanan, kita adjust dulu focal length-nya. Misalnya saya anggaplah sekitar 20 biar dia agak jauh dan terkesan wide gitu. Nah, kemudian pilih di view di atas kiri ini. Nah, kemudian ada yang namanya itu navigation. Nah, ini ada pilihan lagi, pilih yang paling bawah. Ada pilihannya walk navigation. Klik. Nah, ketika ini diklik, ada perubahan kontrol yang berbeda. Jadi ketika mouse kita digerakkan, nah ini saya misalnya rotate ke kiri, rotate ke kanan, dia ikut. Kemudian ada beberapa kontrol lagi adalah WSAD, Q, dan E dalam keyboardnya. Kalau kita pencet W, nah ini kameranya maju ya. Kalau pencet S, ini dia mundur. Kalau pencet D, nah dia ke kanan. Kemudian yang A itu ke kiri, Q itu ke bawah, kemudian E itu ke atas. Jadi seperti kita main game ya, yang dimana rotasi-rotasi ini bagus untuk pemilihan objeknya atau merekam objeknya supaya cepat gitu ya. Nah, kalau diklik, nah navigasinya nih hilang, jadi dia perlu diaktifin kembali dalam mode view ininya. Nah, supaya dia itu tidak repot ya ngeklik di sini terus masuk lagi ke navigation dan lain-lain, itu bisa kita buat shortcut. Nah, jadi caranya itu pencet view, kemudian navigation, di walk navigation ini klik kanan, kemudian assign shortcut. Nah, ini press a key itu langsung kita mau pakai shortcut apa gitu di dalam keyboard. Nah, misalnya saya pakai shift T. Nah, jadi ini ada tulisannya shift T. Nah, jadi pas kita ke kamera lagi, kemudian pencet shift T, nah dia langsung mode kameranya itu walk navigation ya, seperti ini. Nah, misalnya dia jadinya seperti ini ya, gitu. Nah, kemudian kita akan coba merekam ya, gimana sistem walk navigation ini kalau kita rekam menjadi ke dalam timeline. Nah, yang menariknya adalah ada sistem auto key ya, auto key dalam timeline ini. Jadi dia tidak usah nge-keyframe-nya tuh satu-satu seperti biasa. Nah, jadi ini kita play, kita klik aja. Nah, si timeline itu kita spasi. Jadi ketika ada pergerakan kamera, maka dia akan otomatis merekam ya. Nah, di sini saya mulai shift T, kemudian majuin. Nah, misalnya gini. Ini sebagai preview aja ya.
biasanya sampai segitu aja. Nah, ketika jadi kan ini ada bagian yang tuh dia tuh tidak rapih ya, banyak pergerakan yang dia tuh tidak smooth. Nah, supaya tidak smooth itu ada teknik atau pengolahan lanjutannya. Yang pertama itu adalah diarahkan dulu mouse-nya ke sini, kita klik kanan vertical split. Nah, kita buat dua layarnya menjadi seperti ini. Kemudian kita klik yang di kiri atas ini. Nah, coba cari ada yang namanya tuh graph editor. Nah, maka yang terjadi adalah dia keluar kode-kode timeline seperti ini. Nah, yang patah-patah tadi tuh harusnya dia flowy banget ya si garisnya, tapi karena dia banyak putus-putus, akhirnya tuh banyak patah-patahnya. Si garisnya tidak flow. Nah, supaya dia itu enak ya, itu perlu ada yang namanya tuh smooth key. Nah, caranya adalah ini kalau udah terseleksi semua, pencet A ya, masuk ke key. Nah, masuk dulu ke sampel keyframe. Kemudian yang smooth key itu adalah ALTO. Nah, ini kita langsung pencet ALTO aja. Nah, misalnya saya agak zoom, ALTO. Nah, dia akan otomatis mensmoothkan. Ini diklik aja banyak ya, supaya dia si kurvanya tuh jadi smooth banget. Ini bisa tidak ada hitungan secara baku, tapi dikira-kira aja sampai kurvanya itu smooth. Nah, misalnya saya coba segini. Lalu kita balik lagi ke kamera ini. Coba kita play. Nah, lihat. Yang terjadi adalah yang tadi yang gerakannya itu patah-patah, itu menjadi tidak ada. Ya enggak? Nah, karena kan itu pergerakannya mouse pakai tangan kita kan banyak gemeternya. Nah, ketika di sini, nah dia nggak ada nih. Dia beneran pergerakan kameranya itu dia sangat smooth ya. Seperti halnya kita menggunakan gimbal dalam videografi, supaya dia itu menjadi punya nilai sinematik yang bagus. Nah, kalau misalnya mau di render, ini bisa aja langsung di render aja ke MP4 ya, gitu. Bagaimana menerapkan ini dalam suatu hasil 3D yang dia itu contohnya nih untuk landscape ya, ini pakai tugas punya teman-teman nih, saya sebagai contoh aja, kurang lebih ini hasil rekamannya. Nah, jadi terlihat ya faktor sinematiknya kayak seperti ini. Jadi ini bisa banyak dieksplor lagi. Saya kira sampai di sini aja dulu videonya, sampai jumpa lagi di video lainnya.